Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Tribuner semua di rumah, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara dalam program Smart Woman. Nah, untuk kali ini narasumber kita adalah owner dari Andita Irianto Salon and Day Spa, yaitu Mbak Andita Mega Puspita SH. Nah, kita sudah terhubung Tribuners dengan Mbak Andita. Kita sapa dulu beliau ya. Hai Mbak. Suaranya nggak kedengeran ini. Oke. Sudah masuk? Oke, sip. Lagi di mana nih? Lagi di studionya Nara Makeup. Oh, oke. Aku panggilnya Mbak Andita, Mbak Mega, Mbak Puspita. Boleh Andita deh, boleh. Oh, Mbak Andita. Oke, sesuai Iya. dengan tema kita kali ini, sukses membangun bisnis salon and spa. Nah, kita akan bincang-bincang seputaran itu ya, Mbak Andita. Boleh. Mbak Andita bisa ceritain nggak sih bagaimana awal mulanya Mbak Andita ini bisa terjun ke bisnis salon and spa ini? Oke, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih. Tadi kan nggak kedengeran ya kan? Oh ya. Halo, saya Andita Irianto. Semoga sehat selalu dalam keadaan sehat walafiat pokoknya. Dan di sini saya lagi ada di Smart Woman. Ingin berbincang sama Mbak Tina ya, Mbak Iya. Tina. Jadi Mbak Tina tadi nanya gimana sih pertama kali aku terjun ke dunia salon ya. Jadi sebenarnya basically aku tuh ke MUA sih Mbak, ya kan, ke makeup artist, lebih ke makeup artist. Cuman kenapa aku terjun ke dunia persalonan itu juga nggak terlalu jomplang banget sama dunia permakeupan gitu kan. Tapi di sini aku lebih memilihnya usaha salon dan permakeupan itu aku buat jadi dua usaha. Yang pertama kalau di bagian salon aku tuh dia lebih ke spa atau perawatan tubuh ya, seperti massage gitu, seperti luluran gitu, seperti apalagi sauna gitu. Tapi kalau untuk kayak wajah itu lebih jatuhnya ke MUA aku sih, aku mau apa namanya rekomennya lebih ke makeup artist gitu. Nah awalnya aku terjun pun itu karena aku jadi customer salon yang setiap hari, nggak setiap hari sih, maksudnya setiap minggu aku datengin hanya untuk ya krimbat lah, ya mani-pedi lah, yang kayak gitu-gitu. Jadi aku pikir kenapa nggak gue buka salon aja sih ya, gue tiap hari setiap per minggu itu datang ke salon gitu. Pertama sih gara-gara gitu aja. Itu sejak kapan Mbak Andita terjun membuka bisnis salon and spa ini? Kalau baru sih aku masih baru mulai karena bener-bener mulai banget baru itu masih 1,5 tahun lah ini salon. Gitu. Ini yang di jalan Tuku Umar apa di mana nih? Ya bener di Jalan Tengku Umar, samping MBK. Kayaknya udah lama ya di situ. 1,5 tahun lah Oh, jatuhnya. 1,5 tahun. Kayaknya udah lama ya, dengerin Andita Irianto ini kan udah lama gitu, karena kan emang MU aku dari tahun 2014 gitu loh. Nah cuman ada salon itu baru berdiri itu 1,5 tahun kemarin gitu. Jadi kayaknya kesannya udah lama gitu. Oh iya, jadi memang startnya dari MUA dulu ya, baru ke salon and spa. Benar. Terus kan kalau kita lihat background Mbak Andita ini sarjana hukum. Iya. Ya nggak sih? Terus kenapa milihnya bisnis salon and spa itu agak menyimpang ya? Iya banget. Jadi emang itulah ya, mungkin orang tua pengennya anaknya terbaik gitu kan, mau masukin anaknya tuh ke bidang yang menjamin dan dilihat sama orang tuh, oh oke nih gitu kan. Nah tapi di sisi lainnya gitu, aku jadi belajar terhadap diri aku sendiri dan terhadap ke anak aku gitu. Aku nggak bisa untuk memaksakan anak aku mau harus kemana gitu kan. Apakah ke bidang ini atau ke bidang ini, mereka harus bener-bener ngikutin maunya orang tua gitu kan. Yang pertama aku bukan nggak mau ngikutin orang tua sih, maksudnya orang tua maksa aku enggak sebenarnya. Cuman lebih kayak ya udah deh nggak apa-apa deh, normal itu untuk orang normal gitu. Kalau dari diri aku pun sendiri itu tuh aku pengennya itu sekolah tata rias dari dulu di IKJ kalau nggak salah zaman dulu tuh. Kalau di Jakarta, tapi kan di Bandar Lampung tuh nggak ada.
cuman ada di Jakarta, dan itu adanya di IKJ gitu, Institut Kesenian Jakarta waktu itu. Cuman sama papa atau sama orang tua ya, apa tuh nggak ada apa-apa ya, taulah orang tua kan maunya yang terbaik buat anak gitu. Tapi ternyata malah tetap balik lagi ke yang kita mau gitu. Jadi ini memang bisnisnya sesuai dengan passionnya Mbak Andita ya? Iya, lebih ke passion aku sih, lebih ke aku banget gitu sebenarnya. Gitu. Itu memulai bisnisnya itu single kah atau memang sudah menikah startnya? Udah menikah sih, sudah menikah, tapi menikahnya itu baru banget sekitar 4 bulanan. Gitu. Tapi kalau 4 bulan aku terus? 4 bulan aku menikah baru aku jadi belajar makeup gitu. Oh, oke. Jadi yang dari MUA itu ini ya, baru menikah lah ya ini ya? Iya benar. Oke. Terus apa sih yang perlu kita ketahui atau step-step ketika ingin merintis salon and spa ini? Kalau untuk step by stepnya sebenarnya sih yang lebih yang sebenarnya aku nggak ada basic untuk salon and spa ya, karena emang basicnya tuh hanya meraba dan tahu sebagai customer aja. Oh ya harusnya seperti ini nih salon, harusnya seperti ini. Yang jelas sih kalau untuk mau memulai bisnis basic salon itu harus tahu gimana maunya customer gitu sih. Mau customer seperti apa, mau customer itu nyaman gimana gitu sih. Lebih masuk ke dalam misalnya ada orang yang punya salon ini, terus kita mau coba deh salon ini gimana sih kalau kita punya salon. Nah jadi lebih terjun sih ke lapangan gitu. Itu bagaimana misalkan harus mengetahui, kan ketika kita memulai suatu bisnis kita minimal harus tahu gitu apa sih bisnis yang mau kita tekuni ini, apa saja produk yang dibutuhkan gitu kan, SDM-nya dari mana. Nah itu gimana Mbak? Iya. Nah kalau untuk produk-produk yang dibutuhkan apa aja yang harus ada di dalam salon itu tuh kita kan sebelumnya bakalan ada yang namanya terapis gitu kan. Nah di dalam terapis itu kan ada biasanya orang yang sudah paham yang paham dengan kesimpulan tentang salon gitu kan. Jadi aku mungkin belajar sih dari situ aja gitu. Misalnya kayak biasanya orang senang pakai apa sih nih, Metrik ya atau pakai ini L'Oreal ya. Nah lebihnya ke L'Oreal sama Metrik, lebih enaknya apa ya kita adain apa ya gitu. Metrik aja sih gitu. Nah, jadi lebih kayak sharing sama orang-orang salonnya gitu loh. Jadi aku lebih tahunya sama orang-orang yang berkecimpung yang lumayan udah lama di salon, seperti terapisnya. Oh oke. Jadi start awalnya ngobrol-ngobrol lah ya sama dengan orang-orang yang memang sudah terjun duluan ke salon itu ya. Benar. Oke. Terus gimana mencari SDM-nya? Ada nggak kesulitan? Kalau sumber daya manusianya agak lumayan sulit sejujurnya. Sulitnya itu gini, karena mungkin ya salon untuk bagian terapis ini untuk pekerjaannya tuh agak lumayan menghabiskan tenaga kan ya, kayak ngelulurin gitu kan atau massage gitu kan agak lumayan tenaganya tuh dikuras gitu. Jadi agak susah memang, dan kalau untuk mencarinya orang yang belum bisa apapun dan kita ajarin itu bakalan butuh waktu yang lama, karena nggak cuma satu aja yang dikuasai gitu loh. Harus ada mani pedinya, ada masasnya gitu, ada lulurnya, itu sih yang bikin agak susah mencari SDM. Oh oke. Terus apalagi kesulitan pada awal-awal merintis bisnis ini? Kalau kesulitannya itu sih dari mulai ini aja sih sebenarnya, karyawan dan SDM aja sih yang agak sulit untuk cari. Memang harusnya kalau emang mau memulai bisnis yang pertama itu bener-bener harus kalian ambil, kalau misalnya orang yang bener-bener nol banget, kalau emang mau ambil orang yang nol banget yang belum bisa apa-apa, dan kalian bener-bener ajarin dari A sampai Z tentang persalonan, tentang cara massage, tentang cara mani pedi, itu minimal 6 bulan gitu loh kan. Karena itu kan nggak cuma satu fokus ke massage doang, tapi kan ada beberapa treatment yang harus dilakuin di salon itu. Nah jadi minimal 6 bulan untuk mengajari orang-orang yang belum bisa. Nah itulah yang mungkin bisa ngebantu kalian untuk mencari SDM-nya gitu. Oh oke. Jadi awal-awal Mbak Adita ini mencari SDM-nya yang memang sudah berpengalaman ya? Iya, benar. Aku memang cari udah yang berpengalaman. Perkiraan aku yang sudah berpengalaman di aku tuh sekitar 4 orang ada di tempat aku. Mereka itulah yang
penanggung jawabnya lah, intinya penanggung jawabnya untuk terapis-terapis yang baru. Oh, oke. Jadi artinya meskipun Mbak Andita tidak memiliki background di bisnis ini gitu ya, tapi ada SDM-SDM yang memang membantu ya. Iya, benar-benar. Oh, Gitu. oke. Terus konsep dari salon and spa punya Mbak Andita ini seperti apa? Oke, konsepnya itu sebenarnya nggak ribet sih ya. Pengennya tuh ngerasa aja nyaman di dalam salon aku dan ngerasa kayak punya rumahnya aja sendiri, kayak di rumah sendiri gitu. Jadi berlama-lama pun di situ sejam, 2 jam, 3 jam tuh nggak kerasa aja gitu. Pengennya sih gitu aja. Jadi benar-benar kayak dibuat rumah sendiri aja gitu. Oh, jadi kalau masuk ke situ kerasa homey gitu ya? Iya, benar, rasa homey. Oke. Terus Udah pernah masuk belum, Mbak Dina? Belum kayaknya ya. Maaf ya. Coba ya ke sana ya. Iya, harus kayaknya dong ke sana. Terus apa aja Mbak yang perlu dimiliki kalau kita ingin memulai atau membangun dari bisnis salon and spa ini ya? Selain tadi yang SDM gitu. Palingan ini sih tempat ya yang jelas. Kalau tempat itu mesti agak harus besar sih kalau untuk buat salon and spa. Karena kalau agak kecil bingung sih untuk peletakan di mana bagian treatment ini gitu kan. Jadi harus tempat sih yang jelas, tempat ruko yang memadai. Oh, oke. Gitu. Terus kan kalau kita lihat di Lampung ini ada cukup banyak ya salon and spa ya. Ada beberapa. Nah, itu bagaimana cara kita bisa bertahan, eksis dan terus berkembang? Palingan sih kalau untuk bertahan dan eksis tuh yang sebenarnya harusnya tuh kan upgrade ya kan. Nah, tapi aku lihat di sini salon itu upgrade tuh jarang banget. Kayak misalnya treatment-treatment yang untuk pengupgradean tuh jarang, maksudnya nggak selalu harus tiap hari upgrade gitu. Tapi lebihnya ke promo sih palingan. Karena gitu. salon kan itu aja tuh palingan ya lulur lah, ya rimbat itulah, paling promo yang menarik aja, misalnya kayak paket A, paket si treatment A, treatment B, treatment C dijadiin satu, terus didiskonin, gituin aja sepalingan. Oke. Terus bagaimana kita mengenalkan bisnis kita ini kepada masyarakat, layanan yang kita punya kepada masyarakat? Gimana Mbak? Ya, bagaimana cara kita mengenalkan layanan yang kita miliki tadi, termasuk program-program tadi kepada konsumen? Oh ya, kalau aku sih lebih ke media sosial Instagram sih ya Mbak. Kalau misalnya emang kemarin sih sempat juga aku buat kayak apa sih kertas gitu ya, kertas apa namanya, katalog ya, kayak katalog itu mereka menyebarkan ke mall-mall gitu, ke itu sebelum COVID tapi ya. Kalau sekarang sih lebih ke media sosial gitu. Oh, oke. Jadi promosinya juga banyak menggunakan media sosial ya? Iya, sejak benar. start awalnya ya? Iya. Oke. Terus Mbak Andita, apa sih yang perlu banget hal utama yang perlu kita tahu kalau kita ingin terjun ke bisnis salon and spa? Hal utama yang perlu kita tahu? Ya, hal utama yang kita perlu tahu tuh benar-benar SDM-nya sih. Dari mulai SDM-nya itu kita harus mengetahui benar-benar terapisnya, basicnya itu seperti apa, orangnya seperti apa, dan itulah yang kita harus kunci loh. Jadi ya kalau misalnya emang kita nggak punya basic ya, kalau punya basic sih lebih bagus lagi gitu loh. Mendingan punya basic di salon and spa, atau kalian pernah bekerja di salon and spa gitu. Oh, oke. Kalau nggak punya ya paling ya itu kalian harus punya kunci dari si SDM-nya itu. Mbak Anita sendiri pernah training nggak mengikuti training gitu tentang bisnis persalonan ini? Enggak, aku nggak pernah ikut training tentang bisnis dan salon. Aku nggak pernah menyentuh itu kan. Jadi kemarin sempat ada training si terapis itulah yang aku suruh training. Training cukup potong rambut, terus mewarnai gitu kan. Aku datengin si orang trainingnya itu, ya mereka yang ikut gitu loh. Jadi aku nggak ikut gitu. Kalau training MUI ya aku ikut. Bagaimana cara kita mengembangkan bisnis itu bisa bersaing gitu dengan salon-salon dan spa yang lainnya?
Kayaknya masalah Kalau untuk pelayanan itu hal yang penting ya. Apa yang kita ya lakukan di benar. bidang itu? Ya, kalau untuk masalah pelayanan itu sih harusnya wajib banget ya, karena kan yang namanya customer itu kan berbeda-beda orang tuh kan. Intinya di dalam salon aku tuh yang aku tanamin yang pertama itu adalah kesopanan, terus tata cara berbicaranya itu harus penting banget, dan benar-benar ngebuat tamu itu dilayanin, sangat-sangat dilayanin gitu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau untuk persaingan itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih persaingan day spa salon day spa ini. Aku cuman bisa hitung ini aja dari pemikiran aku random aja, cuman ada 3 salon day spa yang aku tahu gitu kan. Nah itu paling dari 3 itu aja sih, ibaratnya kalau untuk ini mereka tinggal mencari promo gitu loh jadinya jatuhnya. Apa sih Lagi ada bedanya? promo sini ya sana gitu. Oh, oke. Apa sih Gimana? bedanya antara salon dan salon and spa gitu? Kan kalau kita lihat kan bisnis salon aja gitu kan, ada salon and spa gitu. Ya. Nah benar Mbak, jadi ada bedanya salon dan salon and spa ya. Jadi kalau misalnya untuk salon itu lebih ke, kalau menurut aku kalau untuk salon itu dia lebih ke haircut kah atau pewarnaan rambut kah, itu sih lebih ke hairstylist gitu loh. Tapi kalau untuk kedai spa itu lebih ke perawatan tubuh kayak seperti massage kayak gitu-gitu loh. Jadi perawatan tubuh bener-bener seperti masasnya, seperti apa namanya saunanya gitu loh. Jadi kayak perawatan yang bisa dipakai untuk ke wedding juga, perawatan pengantin, nah itu bisa tuh di day spa. Oh, oke. Kan setiap bisnis pastinya mengalami pasang dan surut ya. Kapan sih Mbak Andita pernah mengalami masa-masa pasang dan masa-masa surut, dan apa yang Mbak Andita lakukan menghadapi masa-masa itu? Penting ini kayak untuk para pebisnis. Pasang surut itu kemarin itu yang lebih down banget, itu yang pertama-tama COVID mulai keluar Maret itu berarti ya? habis apa? Bulan-bulan Maret April apa itu? Iya, aku lupa ya, bulan Maret, kayaknya sekitar bulan Maret April. Bulan Maret itu sengaja salon aku tutup sebulan. Itu otomatis pemasukan gak ada kan, tapi aku masih berusaha untuk kasih mereka gaji pokok karena kesian kan untuk terapis itu nggak ada kerjaan, jadi gaji pokok itu aku masih keluarkan. Terus yang kedua, bulan yang keduanya kita coba untuk buka dan ternyata luar biasa banget, itu aku tidak dapat apa-apa, tapi alhamdulillahnya masih bisa ngasih gaji mereka ketutup. Aku nggak dapat apapun, tapi dari kayak misalnya untuk pembayaran ruko, pembayaran listrik, sampai pembayaran gaji karyawan itu alhamdulillahnya masuk gitu loh. Tapi cuman aku nggak dapat apa-apa. Nah bulan berikutnya itu alhamdulillah sih melonjak naik, alhamdulillah sampai sekarang sih masih better gitu. Kemarin sih sempat bulan kemarin, karena mungkin udah mulai COVID juga udah mulai lagi up lagi kan ya. Jadi agak down lagi, cuman nggak terlalu sedown yang kemarin. Oh, gitu. Oke. Tapi sekarang udah mulai beroperasi lagi ya? Sudah mulai beroperasi, tapi dengan cara ya inilah dari apa namanya itu protokol kesehatan, mereka memakai apa namanya face shield kalau misalnya itu kan. Tapi kalau pakai sarung tangan nggak bisa, karena kan kalau misalnya untuk kayak rimbat susah untuk pakai sarung tangan gitu. Paling mereka cuci tangan sebelum melakukan treatment. Oh, oke. Ini salon and spa khusus wanita kan ya? Ya, khusus wanita, benar. Oh, oke. Terus apa keistimewaan dari salon and day spa punya kita ini? Kalau keistimewaannya itu ya pokoknya yang aku bilang, di sana tuh bener-bener aku buat seperti rumah sendiri dan nyaman banget seperti di rumah sendiri gitu loh. Dari mulai di tempat dari mulai karyawan-karyawannya itu udah aku tanamin gimana caranya tamu-tamu berasa kayak di rumah sendiri gitu loh, tapi dilayanin gitu. Itu sih. Oh, oke. Ini Mbak Andita terjun langsung mengawasi salon and spa atau gimana? Ya, aku terjun langsung. Setiap hari? Setiap hari? Kalau nggak setiap hari. Aku biasanya sih kalau misalnya untuk terjun langsung tuh kayak misalnya sebulan tuh paling aku 2 kali aku datang. Dan kalau misalnya untuk observasinya aku sebulan sekali gitu loh. Kayak misalnya ada yang kesalahan apa itu aku perbaikin di pas gajian sih gitu. Oh, oke. Bahkan kalau kita berbisnis itu kan
kadang-kadang ada masa-masa yang sulit yang kita hadapi gitu kan ya. Misalnya untung sedikit atau mungkin tidak untung gitu kan. Sementara kita harus tetap bayar karyawan, bayar biaya operasional. Nah itu bagaimana Mbak Anita memanage-nya, mengaturnya? Ya kemarin sih yang aku bilang itu kemarin ya, kemarin pas lagi salon tutup itu bener-bener tutup itu aku bener-bener kan nggak dapet masukan kan otomatis kan. Nah posisi pemasukan itu nggak masuk, taruhkan gaji pokok mereka gitu kan. Berarti kan itu aku ada sisa uang simpanan aku untuk pembayaran mereka gitu kan. Jadi palingan aku manage-nya itu ya dengan cara aku ngasih tahu mereka kalau aku nggak bisa gaji mereka untuk kayak uang makannya, tapi hanya gaji pokok itu sih. Jadi lebih ke prepare masing-masing gitu. Kayak misal aku ngomong sama mereka, aku dapetnya modalnya segini, jadi sekarang aku bisa gaji kalian segini. Gitu. Jadi lebih kayak face to face gitu aja sih. Oh oke. Pernah stres nggak sih? Misalnya kayak gini, kondisi kayak gini kan, aduh gitu kan, gak ada pemasukan, mesti bayar gaji gitu kan. Kalau aku sih kalau stres itu awal-awal pertama kali buka salon itu aku stres banget karena mungkin masih baru dan masih belum bisa manage-nya ya, jadi belum tahu kuncinya gimana harus dilakuin tuh apa. Itu sih stresnya aku di bulan pertama buka salon tuh ada kali 4 bulanan. Itu bener-bener kayak aku baby apa nih, kalau abis lahiran baby blues ya, itu kayak ini kayak usaha blues gitu loh. Apa sih pokoknya kayaknya males gitu ngedenger gitu kan, takut banget gitu. Tapi sekarang udah mulai kayak biasa aja sih. Dan kalau misalnya mereka tuh apa ya, aku takut gitu apa segala macam, aku sih sebenarnya nggak takut, cuman aku kesian aja sama mereka kalau misal mereka sampai nggak megang tamu kah, atau mereka pemasukannya berkurang. Itu sih yang aku takutin tuh merekanya gitu, itu aja. Oh, oke. Selama COVID ini kita tidak ada pengurangan karyawan ya, atau dirumahkan gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah. Oke. Mbak Andita, bagaimana cara Mbak Andita membagi waktu antara bisnis dengan urusan keluarga ya, bagi waktu, pikiran, ya, tenaga ya, apalagi Mbak Andita punya dua anak ya? Ya kalau makanya itu aku bilang kan kalau salon aku datengin gitu kan, jadi itu kayak fleksibel aja sih gitu. Punya waktu aku biasanya pagi aku sama anak-anakku dulu sampai siang atau sampai sore, baru nanti sorenya aku kesana gitu aja sih palingan. Terus atau enggak diselang-seling, misalnya hari ini aku pergi full keseharian, besok aku udah nggak boleh keluar lagi gitu. Mbak Andita anaknya umur berapa aja? Yang pertama umurnya 4 tahun, yang kedua umurnya 2 tahun. Oh, oke, masih ini ya, masih kecil-kecil ya? Iya, masih kecil-kecil. Terus bagaimana dukungan suami terhadap bisnis Mbak Andita ini? Pastinya kan sedikit banyak menguras ya, menguras waktu, pikiran, tenaga. Iya sih, bener. Sebenarnya malah kalau misalnya untuk usaha salon aku ini malah lebih dia sih yang mikirin gitu loh. Kalau aku tuh kan orangnya enjoy aja kan gitu. Aku lebih kayak ya udahlah rezeki gitu kan. Tapi kalau dia ini malah lebih kayak malah aku ngerasanya malah kayak dia yang punya usaha ini gitu loh. Sama aku. Tapi semua tuh yang mikir itu dia sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi ini ya, jadi support banget. Jadi benar-benar ini ya, ikut berpartisipasi banget ya. Banget. Terus apa aja nih quality time yang Mbak Andita lakukan kalau misalnya di luar bisnis atau untuk menghilangi tekanis gitu ya? Paling aku kalau untuk kayak gitu tuh aku nginep di hotel Mbak sama keluarga, cari hotel yang bisa diinepin dan bisa berenangin kan sama anak-anak. Karena kayak ngerasa tidur di hotel walaupun di Bandar Lampung kayak lagi
holiday aja gitu. Oh, lagi kayak Padahal kan cuma liburan di Bandar ya. Lampung gitu kan. Itu aja sih yang bikin aku bikin refresh keluarga walaupun kita cuma hanya di Lampung gitu. Oh, oke. Ada hobi khusus Mbak Andita? Apanya tuh hobi yang mana nih? Hobi Mbak Andita selain di luar ini ya, salon. Apa yang hobi aku ya? Nggak ada sih Mbak, cuma itu doang aja sih hobi aku. Oke. Terus ada niatan Kalau buka masak juga mut-mutan hobinya kan. Heeh. Oke. Ada niatan mau buka cabang baru? Sempet sih aku mau buka cabang baru niatannya, cuman kayaknya aku bakal stop gitu gara-gara kemarin kan ada COVID nih. Jadi aku ngerasa kok aku punya usaha itu jasa semua jatuhnya. Karena ngerasa tuh kalau bener-bener jasa tuh sekali ya tutup gitu loh, nggak ada pemasukan sama sekali gitu kan. Jadi kemarin tuh aku mikir gue harus jual produk nih gitu kan. Nah, aku harus jual produk. Nah, mau brand aku gitu loh. Oh, oke. Ada ini nggak sih produk tertentu yang atas nama brand Mbak Andita? Kan sekarang tuh lagi tren kayaknya ya, punya brand sendiri gitu ya. Iya, Sun, insya Allah doain aja ya Mbak Dina lagi proses. Ya, amin. Oke, nih terakhir Mbak Andita, bisa nggak sih kasih kita tips-tips nih ke Tribuners, bagaimana sih biar bisa sukses membangun bisnis salon and day spa ini? Oke, kalau dari aku sih aku nggak mau dari cuma membangun salon doang, tapi usaha-usaha yang lain nggak cuma dari salon aja kalian bisa mendapatkan keuntungan atau kalian bisa dapetin gitu kan. Intinya sering-sering kalian nggak apa-apa main media sosial itu baik banget, media sosial itu juga bagus banget, tapi dengan cara pemikirannya yang positif, ide dari media sosial biasanya. Nah, nggak semuanya media sosial itu negatif gitu kan. Jadi masukin ke pikiran, punya ide yang cemerlang atau ide yang kira-kira kalian yakinin bakalan itu akan mengubah hidup kamu atau mengubah perekonomian kamu dengan cara berusaha, lakukanlah walaupun kalian belum punya uang pun gitu. Gimana caranya harus dilakuin. Oke. Jadi walaupun meskipun belum punya uang gitu, tapi mulai dulu lah ya gitu ya. Ya, mulai dulu. Gimana caranya harus balik mikirin dulu. Ini gue punya ide segini, karena ide itu lebih mahal dari uang gitu loh. Benar banget Mbak Andita. Apalagi nih Mbak Andita pesan-pesan yang bisa diberikan ya untuk Tribuners di rumah? Apa ya? Lebih ya sering baca tim mau usaha, lebih follow si orang itu lah, gimana caranya dia bekerja, gimana caranya dia melakukan usaha-usahanya gitu. Lebih follow dia aja gitu. Misalnya aku senang sama siapa gitu, aku senangnya MUA nih. Makeup aku pengennya tuh kayak si Adi Rustana, si A, yang kira-kira mirip Adi Rusana aku followin semua gitu loh. Yang kira-kira makeupnya tentang agak sedikit bold aku followin semua gitu. Jadi itu isi feed kita, dari searching kita beranda kita tuh sama media sosial beranda berandanya itu. Jadi kita mau gak mau tidak sengajaan itu kita belajar. Oke, jadi ini ya harus benar-benar up to date lah ya. Iya, benar. Oke Mbak Andita, terima kasih banyak Mbak Andita atas sharing dan bincang-bincang kita hari ini.
Semoga Tribuners di sama-sama. rumah, ya semoga Tribuners di rumah bisa mengambil manfaat atas seri dan Amin. bincang-bincang kita hari ini. Amin. Semoga termotivasi ya. Iya benar. Ambil baiknya, buang buruknya. Amin, amin, amin. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita hari ini dengan Mbak Anita Mega Puspita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi pekan depan pada jam yang sama, hari yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.